NIM 4444240010 kelas 4A jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang analisis kadar air menggunakan metode kalsium karbida. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah analisis pangan yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Indah Nurdiana STP MSI. Kalian mau tahu kan apa itu analisis kadar air menggunakan metode kalsium karbida? Tapi sebelum ke materi itu aku mau jelasin dulu nih, apa itu air dalam bahan pangan. Air merupakan salah satu komponen utama dalam sebagian besar bahan pangan yang sangat mempengaruhi sifat fisik, sifat kimia, dan sifat mikrobiologisnya. Air nggak hanya berfungsi sebagai pelarut aja loh, tetapi air juga dapat berperan sebagai reaksi kimia, aktivitas enzim, serta pertumbuhan mikroorganisme. Gimana sih kalau kandungan air dalam bahan pangan itu terlalu tinggi? Kandungan air dalam bahan pangan yang cukup tinggi biasanya dapat membuat bahan pangan menjadi cepat rusak karena menjadi media bagi pertumbuhan bakteri, kapang, dan kamir. Air dalam bahan pangan ada beberapa jenis loh. Yang pertama ada air bebas, di mana air yang tidak terikat secara kuat dengan komponen bahan pangan. Air ini biasanya berada di ruang antar sel atau permukaan bahan, sehingga mudah bergerak dan mudah diuapkan. Yang kedua ada air terikat lemah, di mana air yang terikat secara fisik pada komponen seperti protein, pati, atau serat melalui intermolekul, tetapi masih relatif mudah dilepaskan. Dan yang ketiga ada air terikat kuat, yaitu air yang terikat secara kimia atau sangat kuat dengan komponen bahan pangan seperti protein atau garam. Selanjutnya ada pengertian kadar air. Apa sih kadar air itu? Nah, kadar air merupakan jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan pangan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Kadar air dapat dinyatakan dalam dua basis, yaitu basis basah dan basis kering, di mana pada basis basah kadar air dihitung terhadap total berat bahan, sedangkan pada basis kering kadar air dihitung terhadap berat bahan kering. Emang kadar air itu menjadi parameter penting ya dalam industri pangan? Iya dong, kadar air itu menjadi parameter penting dalam industri pangan karena dapat mempengaruhi tekstur, rasa, berat, dan daya simpan produk. Bahan dengan kadar air tinggi cenderung lebih cepat rusak kok, sedangkan bahan dengan kadar air rendah lebih awet. Selanjutnya ada macam-macam metode analisis kadar air. Yang pertama ada metode pengeringan, contohnya yaitu ada metode termografimetri. Yang kedua ada metode destilasi, contohnya ada metode termovolumetri. Yang ketiga ada metode kimia, salah satu contohnya ada kalsium karbida. Nah, kalsium karbida ini bakal aku jelasin di video kali ini. Nah, yang keempat ada metode fisik. Contohnya ada metode infrared atau moisture analyzer. Sebelum lanjut ke materi yang paling inti, aku mau jelasin dulu nih apa sih kalsium karbida itu. Kalsium karbida CaC2 merupakan senyawa kimia anorganik yang berbentuk padatan berwarna abu-abu kehitaman yang bersifat sangat reaktif terhadap air. Senyawa ini tersusun dari unsur kalsium dan karbon, serta dikenal dengan kemampuannya yang menghasilkan gas asetilena ketika bereaksi dengan air. Kalsium karbida tergolong bahan yang berbahaya loh karena dapat menimbulkan iritasi serta menghasilkan gas yang berpotensi meledak jika tidak ditangani dengan baik, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan disimpan di tempat yang kering. Lanjut nih ke materi yang paling inti, yaitu prinsip dasar analisis kadar air menggunakan metode kalsium karbida. Metode kalsium karbida merupakan metode analisis kadar air yang berbasis reaksi kimia yang menghasilkan gas. Prinsip utamanya adalah bahwa air dalam sampel akan bereaksi dengan kalsium
karbida CaC2 yang menghasilkan gas asetilena C2H2. Jumlah gas yang terbentuk sebanding dengan jumlah air yang terdapat dalam bahan pangan. Nah, reaksi kimianya yang terjadi yaitu CaC2 ditambah 2H2O menghasilkan CaOH2 ditambah C2H2, di mana kalsium karbida ditambah dengan air dalam sampel menghasilkan kalsium hidrosid dan ditambah dengan gas asetilen. Gas asetilena yang dihasilkan akan meningkatkan tekanan dalam sistem tertutup. Metode ini tidak mengukur air secara langsung, tetapi mengukur efek dari air, yaitu gas yang terbentuk. Tiap 1 grol gas asetilen berasal dari 1 grol air. Volume 1 grol gas asetilen dianggap sama dengan gas ideal sebanyak 22,4 liter. Kita masuk nih ke prosedur kerjanya. Yang pertama yaitu kita haluskan terlebih dahulu sampel yang akan kita analisis menggunakan ALU. Yang kedua, timbang sampel sesuai ketentuan. Yang ketiga, masukkan sampel ke dalam alat yang bernama Speedy Moisture Tester. Nah, alat ini biasa kita gunakan untuk mengukur kadar air menggunakan metode kalsium karbida. Nah, yang keempat, tambahkan kalsium karbidanya sesuai ketentuan. Yang kelima, masukkan bola bajanya. Dan yang keenam itu tutup rapat alatnya agar tidak terjadi kebocoran gas. Yang ketujuh, goyangkan alat secara kuat agar sampel dan kalsium karbida tercampur rata dan bereaksi penuh. Yang kedelapan, baca tekanan gas yang terbentuk pada skala alat. Dan yang terakhir itu kita catat hasil pengukuran. Yang terakhir kita bahas nih soal keunggulan dan juga kelemahan analisis kadar air menggunakan kalsium karbida. Keunggulannya yaitu yang pertama, waktu analisis relatif lebih cepat. Yang kedua, tidak memerlukan peralatan yang terlalu kompleks. Yang ketiga, dapat digunakan langsung di lapangan. Dan yang keempat, cocok untuk analisis kasar, terutama pada hasil pertanian. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, akurasi lebih rendah dibandingkan metode lain. Yang kedua, hasil dapat dipengaruhi oleh reaksi lain selain air, sehingga hasilnya kurang spesifik. Yang ketiga, menggunakan bahan kimia yang reaktif dan berbahaya. Dan yang keempat, tidak cocok untuk bahan pangan dengan kadar air sangat rendah atau komposisi kompleks. Sekian penjelasan dari aku tentang analisis kadar air menggunakan metode kalsium karbida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum